Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan segmen Sehat di Tengah Pandemi Virus Corona. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia di @sapaindonesia_kompas.tv. Selain via Instagram, Anda juga bisa berkonsultasi langsung dengan dokter-dokter yang kami undang di segmen ini melalui sambungan telepon interaktif di 021 53 660 500. Dan pagi ini sudah bersama kami untuk segmen ini adalah dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Robert Sinto. Dr. Robert, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, sehat selalu? Sehat-sehat, Mas Bayu. Amin, mudah-mudahan selalu begitu. Oke, Dr. Robert, seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan di bagian pertama ini dari netizen dulu yang sudah hadir di Instagram Sapa Indonesia ya. Ya. Yang pertama ada @baihakibai. Dok, saya pernah 3 kali mengeluarkan darah dari hidung saat BAB. Mimisan ini terjadi ketika saya berusaha maksimal untuk mengeluarkan fase saya karena konstipasi. Tiba-tiba darah menetes dari hidung saya. Jumlahnya tidak banyak, waktunya juga singkat. Tapi kira-kira upaya apa yang bisa saya lakukan untuk situasi seperti ini, Dok? Terima kasih. Dr. Robert. Ya, terima kasih Mas Baihaki. Jadi memang kalau pada saat kita sedang mengedan untuk buang air besar, konstipasi gitu ya, sulit buang air besar, mengedan itu akan terjadi peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah kita. Nah, tekanan di pembuluh darah ini kemudian akan mengakibatkan di daerah-daerah yang cenderung tipis pembuluh darahnya, contohnya bagian hidung, itu dapat terjadi pecah pembuluh darah halus atau yang kita kenal dengan mimisan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kalau terjadi mimisan tersebut, segera kita upayakan untuk menghentikan mimisan dengan cara menekan bagian hidung kita. Jadi hidung kita ditekan kurang lebih selama 10 menit, jangan dibuka tutup, tapi membiarkan dia bisa terjadi penutupan dari pembuluh darah itu secara spontan bagi pemulihan sendiri. Kemudian setelah itu kita buka. Nah, yang lebih penting adalah mencegahnya, karena itu mencegahnya untuk orang-orang yang rentan mengalami hal seperti ini, maka kita anjurkan untuk memakan makanan tinggi serat. Memakan cukup konsumsi air sehingga buang air besar menjadi lancar supaya tidak perlu mengedan, dan dampaknya adalah nanti tidak terjadi mimisan tersebut di kemudian hari. Hal semacam ini yang harus diperhatikan ya. Baik, Dok. Iya, Mas. Oke, pertanyaan kedua dari @dotski atau dotsky ini ya. Pagi, Dok, saya terkena peradangan usus besar dan sudah kolonoskopi, hasilnya ada pembengkakan dan ada merah begitu, namun masih ringan. Dan juga darah saya selalu tekanannya rendah dan juga tidak ada pendarahan di usus tersebut. Apakah hal ini mempengaruhi darah merah dan frekuensi BAB? Karena saya hampir 1 minggu hanya 1-3 kali saja, mungkin maksudnya melakukan BAB. Nah, dokter, apakah situasi ini berbahaya? Terima kasih, Dr. Robert. Iya, terima kasih Mas Dotskai. Jadi ada 2 pertanyaannya. Tadi yang pertama adalah apakah radang di usus ini mengakibatkan HB turun atau tidak, darah merah turun atau tidak. Yang kedua adalah mengakibatkan susah buang air besar. Saya bahas yang pertama dahulu, mengakibatkan HB turun. Jadi memang sangat mungkin bahwa adanya radang di usus mengakibatkan HB turun. Walaupun saat kolonoskopi tidak didapatkan adanya perdarahan aktif, belum tentu tidak terjadi rembes darah kecil-kecil yang tidak terlihat pada waktu kolonoskopi. Karena itu untuk bisa lebih meyakinkan, kita bisa periksa kotoran kita untuk dilihat yang namanya darah samar. Jadi untuk perdarahan yang tidak nyata, nanti diperiksa di mikroskop apakah memang ada darah yang keluar di dalam kotoran tersebut. Nah, kalau memang ada rembes darah kecil sedikit-sedikit dia akan kumulatif jadi banyak, dia akan sangat potensial mengakibatkan darah merah kita akan menjadi turun. Jadi itu penjelasan yang pertama. Karena itu penyelesaian radang usus ini menjadi penting kalau memang ada perdarahan yang masih aktif di dalam usus seseorang tersebut. Yang kedua, apakah dia dapat mengakibatkan sulit buang air besar? Jawabannya bisa. Jadi memang radang usus ada banyak sebabnya. Beberapa jenis radang usus itu dapat mengakibatkan kesulitan buang air besar, walaupun memang kebanyakan radang usus itu mengakibatkan menjadi diare yang lebih sering. Tetapi bisa juga manifestasinya sebagai sulit buang air besar. Karena itu perlu dicari tahu jenis radang ususnya apa, kemudian diobati sesuai dengan temuan radang usus yang ditemukan. Ya. Saya rasa cukup jelas ini, mudah-mudahan penjelasan dari Dr. Robert. Yang selanjutnya Dr. Robert dari @mas_dio. Dok, mau tanya kenapa ya saya kalau bangun setelah berbaring begitu, kepala terasa berat, lama-lama sakit dan pandangan menjadi gelap.
Bagaimana cara mengatasi hal ini, Dok? Saya merasa tubuh saya sehat-sehat saja. Terima kasih, dokter. Dokter Robert. Ya, terima kasih Mas Dio. Jadi ini yang di dalam istilah medis, mungkin kalau saya bisa lihat dari ceritanya Mas Dio, adalah yang disebut dengan hipotensi ortostatik. Jadi pengertiannya seperti ini, ketika kita berada dalam posisi tidur, maka darah kita itu akan beredar tanpa melawan gravitasi. Suatu waktu kita dari posisi tidur kemudian tiba-tiba duduk atau berdiri, maka seiring dengan gravitasi darah itu akan terpool atau terkumpul di bagian tungkai bawah. Nah, pada saat yang sama kalau adaptasi tubuh tidak baik, maka darah itu akan menjadi kurang volumenya di jantung sehingga aliran darah ke otak juga berkurang. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan menjadi pusing, jadi gliang, bahkan kalau ekstrim dia bisa pingsan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang dalam terminologi medis disebut hipotensi ortostatik harus cari penyebabnya. Paling sering adalah usia lanjut. Jadi lanjut usia itu mekanisme adaptasi tubuh tidak sebaik anak muda. Atau yang lain misalnya kita sedang berada dalam keadaan volume cairan tubuh kita berkurang, dehidrasi misalnya. Atau meminum obat-obat untuk penurun tekanan darah yang mengakibatkan respon adaptasi tubuh itu menjadi kurang peka terhadap perubahan posisi gravitasi tersebut. Jadi pencegahannya adalah harus cari tahu dulu apa faktor risiko yang individual ada pada pasien, pada Mas Dio. Kemudian nanti kita akan evaluasi untuk intervensi pencegahan sesuai dengan faktor risiko yang kita jumpai. Ya, artinya bisa disembuhkan atau bisa dihindari begitu, asal ketahuan penyebabnya ya, Dok ya? Iya, Mas Bayu, betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir untuk segmen ini dari netizen, dari @putraferi. Pagi Dok, orang tua saya pernah mengalami batuk darah dan sudah di ronsen. Hasilnya memang ada pengikisan di tulang dadanya, sebab karena kerja berat sampai lupa minum. Apa bisa dokter orang yang sudah sembuh dari batuk berdarah ini bisa kambuh lagi atau terjadi lagi batuk darahnya? Dokter Robert. Ya, terima kasih Mas Putra Febri. Jadi ada dua cerita. Yang pertama adalah adanya pengikisan di tulang dada. Jadi pengikisan di tulang dada itu kalau dalam terminologi medis ada dua kemungkinan. Bisa osteoporosis atau osteoartritis, jadi pengapuran atau pengeroposan tulang. Tapi sebetulnya dua hal tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan adanya batuk darah. Jadi mungkin saja itu hal yang kebetulan terlihat pada waktu ronsen mencari penyebab dari batuk darah tersebut. Nah, saya coba jawab yang kedua, apakah dapat berulang? Jadi batuk darah itu penyebabnya ada banyak. Mulai dari yang paling ringan misalnya infeksi, tuberkulosis, sampai yang berat misalnya tumor paru atau gangguan perdarahan juga bisa mengakibatkan adanya batuk darah. Nah, karena itu harus cari penyebabnya terlebih dahulu untuk melihat apakah penyebab tersebut dapat disembuhkan. Dengan menyelesaikan penyebabnya itu, maka kita bisa mencegah supaya dia tidak berulang. Atau hal yang simpel saja, misalnya karena kita iritasi, sedang batuk, kemudian batuk terlalu keras, terjadi iritasi di pembuluh darah, keluarlah manifestasinya juga batuk darah. Nah, hal-hal seperti ini kan sebetulnya kalau terjadi berulang pun tidak berbahaya dibanding dengan kalau memang infeksi tuberkulosis tidak diobati, atau bahkan tumor paru yang kemudian mengakibatkan perdarahan aktif yang tidak diobati. Jadi kata kuncinya adalah harus mengetahui dahulu penyebab batuk darah ini apa, karena banyak penyebabnya, baru kita intervensi sesuai dengan temuan. Menariknya dari beberapa pertanyaan hari ini dari netizen, Dr. Robert, ini ada hubungannya dengan kurang minum begitu. Kalau kita bekerja kadang-kadang kita suka lupa minum. Ada batuk darah, barusan analisa tadi mengatakan orang tuanya kalau kerja tuh sampai kerja keras sampai lupa minum. Tadi ada bangun dari sebuah posisi tidur dan kemudian bangun menjadi pusing, ada kemungkinan juga dehidrasi menurut Dr. Robert. Yang pertama tadi susah BAB, kurang serat dan kurang minum. Penting kurang minum ini untuk kita atasi sebetulnya Dr. Robert ya? Iya, betul sekali Mas. Jadi memang air itu adalah komponen alamiah yang sebetulnya sangat kita perlukan, tetapi sering kita lupakan untuk kita konsumsi dalam jumlah cukup sehari-hari. Gitu. Jadi memang anjurannya harus memperhatikan konsumsi cairan. Untuk orang kebanyakan kita butuh 2-3 liter satu hari, tetapi untuk orang tua kita harus lebih hati-hati karena ada beberapa penelitian menunjukkan kalau terlalu banyak minum pada orang tua justru akan mengakibatkan garam dalam tubuh itu rendah, sehingga justru jadi lemas. Gitu. Jadi memang harus di-adjust sesuai dengan usia satu, kemudian yang kedua juga dengan keadaan kondisi tubuh. Misalnya justru kalau kita sakit jantung atau yang sudah jadi sakit ginjal, itu justru air harus dibatasi supaya tidak terjadi penumpukan cairan berlebihan dalam tubuh. Gitu. Jadi ya memang keseimbangan itu harus tailor-made, person to person, tapi kurang lebih untuk orang sehat kita butuh 2-3 liter satu hari. Ya, baik. Terima kasih Dr. Robert. Itu bagian pertama, kita jeda dulu.
Anda yang sudah bersiap di line telepon interaktif, sebentar lagi Dr. Robert Sinto akan menjawab pertanyaan Anda. Tetap bersama Sehat di Tengah Pandemi.